monitor Pak Petra. Monitor mau. Oh iya udah oke. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Kamis 9 November 2023 yang malam ini akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu Anita Butar. Dan dengan temanya kali ini adalah pengertian misiologi. Jadi materi ini berseri ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran firman, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih dan puji syukur atas kasih-Mu ya Bapak bagi kami semua. Sehingga kami bisa berkumpul pada malam ini kembali di dalam kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai. Ya Bapak, biarlah kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas kami. Berkatilah aku ya Bapak yang akan menjadi moderator dalam memimpin kelas ini. Mampukan aku untuk bisa memimpin kelas ini dengan baik dan lancar sampai pembelajaran kelas ini selesai. Dan juga para operator kami yang bekerja di belakang layar. Mampukanlah mereka untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik juga dan juga dengan lancar sampai selesai. Berkati juga internet kami ya Tuhan, sehingga tidak ada halangan apapun dalam pembelajaran kami. Dan juga kami patahkan segala kuasa-kuasa jahat yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami ini dalam nama Yesus. Dan berkatilah juga Ibu Anita yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya aurapi setiap perkataan dari Ibu Anita, sehingga Ibu Anita bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu ya Tuhan. Dan bukalah hati kami dan pikiran kami semua yang ada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube yang sedang mendengarkan pemberitaan kebenaran firman. Berikanlah kami hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menangkap dan memahami dengan benar apa yang disampaikan melalui Ibu Anita kepada kami tentang kebenaran firman-Mu. Dan mampukanlah firman itu menjadi rema di dalam diri kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, serta mampukan kami untuk bisa memberitakan dan mengajarkannya kepada sesama kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhir kelas pembelajaran kami ini. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran firman Tuhan, kita akan melihat terlebih dahulu profil dari Ibu Pendeta Anita Butar. Sebentar ya. 4, 3, 2, 1, go. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita, yakni Ibu Anita Butar. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau lahir dengan nama lengkap Anita Mariana P. Butar-Butar, lahir di Kota Jakarta pada tanggal 4 September tahun 1982. Pendidikan Teologi S1 Sekolah Tinggi Alkitab Penyebaran Injil Majalengka, S2 Harvest International Theology Seminary Tangerang. Pelayanan. Saat ini beliau melayani sebagai pengajar di STT Victory Bogor, sebagai pengkhotbah di beberapa persekutuan doa dan gereja-gereja,
sebagai tim misi kesehatan di Jakarta, provinsi-provinsi dan pulau-pulau di Indonesia, dan sebagai hamba Tuhan di Gereja JKI Bandung dan Tangerang. Ibu Anita Mariana PBMTH adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di bidang misi selama lebih dari 15 tahun. Di usia yang masih muda, ia sudah berkeliling ke 30 provinsi di Indonesia dan beberapa daerah luar negeri. Anita Butars, demikian nama panggilan yang memiliki visi untuk melayani misi penginjilan sampai ke ujung-ujung bumi dan bangsa-bangsa. Dengan karunia yang diberikan Tuhan, ia bergerak dalam bidang apostolik, profetik, dan bergerak di bidang pelatihan dan pengajaran spiritual. Beliau juga menulis beberapa buku, di antaranya buku autobiografi Brigjen Pendeta E.R. Situmorang MDiv, buku Rohani Dimensi Alam Supranatural, dan buku Antologi Umum. Iya, baik Bapak Ibu, itu adalah sekilas tentang profil daripada narasumber kita, yaitu Ibu Anita Butar. Baik, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran kelas kita, saya akan terlebih dahulu menyapa narasumber kita, yaitu Ibu Anita Butar. Shalom, selamat malam Ibu. Shalom, selamat malam. Selamat pagi buat yang di luar. Iya, bagaimana Ibu kabarnya? Semoga selalu sehat ya Bu. Ya, puji Tuhan, luar biasa sehat. Amin. Ya, amin, puji Tuhan. Baik Ibu, saya akan menyerahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Ibu. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih. Ya, shalom semua, puji Tuhan. Ini pertama kali ya saya bisa berbagi dengan Shema Adonai, mengucap syukur sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu yang tergabung dalam wadah ini. Baik, tadi sudah mengenal saya. Ya, sekarang saya lokasi di Jakarta. Ya, saya bersyukur sekali. Pembelajaran ini sebenarnya adalah sesuatu yang menjadi landasan hidup dan pelayanan saya. Jadi lebih dari 15 tahun saya pelayanan di dalam dunia misi. 9 tahun bergabung dalam sebuah yayasan misi yang kerjanya hanya keliling Indonesia selama 9 tahun ya. Jadi nggak heran di usia yang masih muda, di usia 30 tahun tuh saya sudah mencapai ke 30 provinsi di Indonesia. Karena memang panggilan Tuhan yang sangat kuat untuk penginjilan dan melakukan misi, itu adalah salah satu bagian yang saya terima dari Tuhan. Jadi saya bersyukur sekali, terutama tentang pengajaran-pengajaran yang bisa saya bagikan ya. Nah, malam hari ini saya akan berbagi tentang pengajaran misiologi. Ini kalau pelajaran misiologi Bapak Ibu ya, ini skornya ini 2 SKS ya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke sebuah STT pasti nanti pembelajarannya itu Bapak Ibu mendapat skor 2 SKS, puji Tuhan ya. Jadi kalau di sini dapatkan sesuatu yang free, bisa mendalami, puji Tuhan, itu artinya kita ditambahkan lagi pengetahuan yang dari Tuhan. Oke? Nah, dalam sesi ini Bapak Ibu saya mau berbagi sedikit, nanti kita akan masuk ke 8 sesi ya. Sesinya apa saja pokoknya sangat menarik, cuma mungkin di awal akan menjenuhkan ya, karena kita akan sedikit belajar tentang arti sebuah misiologi ya. Tentunya akan ada pembelajaran-pembelajaran yang memang nantinya kelihatannya aduh bosan, jenuh, tapi it's okay ya, kita sama-sama akan belajar, di situ nanti kita akan mengerti di akhir daripada session ke-8 kita akan diajar bagaimana kita masuk dalam penjangkauan jiwa-jiwa. Baik yang di kota, baik yang di desa, baik yang di gunung, baik yang di luar negeri, dimanapun kita berada, di pulau-pulau sekalipun, semua kita harus melakukan misi, yaitu amanat agungnya Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita. Yang pertama, session yang pertama saya akan berbagi tentang pengertian misiologi ya. Oke, yang pertama itu adalah bicara tentang satu definisi misiologi. Coba slide-nya kita masuk ke slide yang pertama. Oke. Nah, istilah misiologi itu berasal dari 2 kata dalam bahasa Latin, yaitu missio yang berarti mengutus dan logos yang berarti studi atau kata atau ilmu. Jadi kata misiologi itu sebenarnya adalah
ilmu tentang misi atau studi yang mempelajari pengiriman, pengutusan, atau ekspansi yang dilakukan oleh gereja. Ya, nah dalam hal ini pengertian misiologi itu adalah suatu studi tentang manusia, tentang pribadi, tentang seseorang ya yang dikirim atau diutus dan dibawa kepada Tuhan dalam sejarah dunia. Nah, contohnya salah satunya contoh di Lukas 10 itu menceritakan tentang Yesus mengutus 70 murid ya di Lukas 10 ayat 1 dan 2. Ini adalah proses bagian misi di mana di situ diceritakan tentang Yesus mengutus dua orang nih untuk pergi ke berbagai tempat. Nah, pengutusan itu yang dimaksud adalah pengutusan dengan cara Tuhan mengutus dengan cara diurapi, dengan cara di apostelo itu artinya diurapi, diberkati gitu ya. Jadi ada banyak hal yang memang akan sangat membawa pengertian ini membawa kita kepada kebenaran ya. Nah, bagaimana proses yang dilakukan itu adalah bagaimana Yesus melakukan misi yang ia dilakukan yaitu untuk melakukan kehendak Bapa. Oke. Nah, saya belum nyampe di slide yang selanjutnya ya. Jadi kalau saya bilang next baru nanti next ya. Oke. Masih di yang pertama. Oke. Nah, arti misi ini sendiri Bapak Ibu ini berhubungan dengan banyak hal ya. Berhubungan dengan segala aspek penyebaran agama Kristen. Namanya juga misi ya kan. Misi ini sesuatu yang memang orang Kristen ini harus masuk di dalamnya. Mau tidak mau kita semua gereja Tuhan yang melakukan amanat agung Tuhan Yesus, kita harus melakukan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, semua aspek penyebaran misi itu apa aja? Ya, contohnya adalah meliputi teologi. Ya, kenapa ada teologi di dalamnya? Karena teologi berbicara tentang ajaran-ajaran atau pengajaran-pengajaran kekristenan. Ya, bicara juga tentang antropologi, bicara tentang manusianya, bicara tentang sejarah, bicara tentang geografi. Ya, nanti kita akan juga belajar tentang sejarah, geografi, bagaimana penyebaran kekristenan dimulai, penyebaran daripada penginjilan dilakukan dan sebagainya. Ada juga beberapa teori-teori, metode komunikasi, pembelajaran metodologi dan banyak sekali yang ternyata pengajaran misiologi ini itu berhubungan dengan banyak hal. Namun pada prinsipnya itu kita sebagai orang yang mengenal Kristus sepertinya hanya cukup untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kita. Tapi kita harus tahu bahwa yang sebenarnya Tuhan itu punya misi tersendiri bagi kita pribadi lepas pribadi. Artinya Tuhan itu mempunyai satu agenda untuk kita bisa melakukan satu pengutusan di mana Tuhan sedang mengutus kita manusia yang orang-orang percaya untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan misi ini banyak mencetak sejarah dunia. Ya, Bapak Ibu ya. Pengalaman orang-orang yang melakukan misi sampai tuntas dan berhasil, mereka itu akan menghasilkan buah, hasil lawatan, hasil pertobatan besar yang akhirnya menjadi sebuah sejarah, menjadi kesaksian di seluruh dunia. Ya, di gereja-gereja contohnya kalau di Indonesia kita tahu ada misionaris yang namanya misionaris No Mention ya, yang memenangkan banyak orang-orang di Sumatera Utara. Lalu juga ada seorang misionaris yang bernama Franciscus Zavarius. Pasti Bapak Ibu banyak mengenal nama-nama ini ya, yang berasal dari Portugis ya. Dia adalah seorang misionaris yang dulunya itu banyak sekali memenangkan jiwa di Maluku. Dan banyak sekali misionaris-misionaris ya, pelaku-pelaku misiologi ini ya, misionaris ini yang pelaku yang melakukan misi ini yang membawa banyak sekali sejarah pertobatan dan lawatan bagi banyak bangsa. Ya, itu sebabnya juga kita belajar bagaimana kita melihat mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga melakukan misinya, yaitu dia menuntaskan misi kehendak Bapaknya sampai dia harus mengakhiri kehidupannya sesuai dengan agenda Bapaknya. Ya, nah kita akan lanjut lagi. Ada beberapa definisi misiologi. Next slide ya.
ada berbagai definisi misiologi menurut tokoh-tokoh misiologi. Saya mau berbagi sedikit saja supaya kita bisa menambah wawasan ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa tokoh-tokoh misiologi yang menuliskan tentang arti definisi. Saya bacakan saja ya. Yang pertama adalah Abraham Kuyper. Misiologi menurut Abraham Kuyper adalah pelayanan misi, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan pengutusan seseorang oleh Tuhan. Misiologi adalah ilmu kerasulan. Ia membedakan antara jabatan rasul dan misi rasul. Ya, sama seperti Paulus juga menjalankan misinya ya, yang bagian di mana dia mengerjakan dari bagian jawatan kerasulan yang Paulus miliki. Next, yang kedua adalah J.C. Hockendick. Ya, adalah dia berbicara tentang misiologi adalah ilmu pertambahan atau prostetis, di mana jiwa dalam gereja Tuhan, pertambahan jiwa dalam gereja Tuhan, yaitu ilmu yang berkaitan dengan upaya memberitakan Injil Kristus kepada orang yang belum percaya dan membawanya kepada Tuhan supaya bertobat. Semua ada ayatnya, Kisah 2 ayat 47 dan sebagainya ya. Jadi kalau dipaparkan banyak sekali tokoh-tokoh misiologi ini, mereka menuliskan banyak arti dan pengertian definisi dari berbagai sudut ya Bapak Ibu ya. Tapi ini menambah pengetahuan kita untuk mengerti apa arti daripada misiologi itu, oke? Nah, lanjut lagi, next slide. Yang ketiga adalah berdasarkan Johannes Verkuik, ya, misiologi menurutnya adalah suatu studi tentang kegiatan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang membawa berita keselamatan Tuhan ke dalam dunia, atau yang kita sering dengar kata Missio Dei, ya. Lalu menurut Alan Tippett, misiologi itu adalah suatu studi tentang permulaan misi Kristen, sejarah dan prinsip-prinsip misi, serta aplikasinya di ladang misi. Ia merumuskan konsep 3 kemandirian misi gereja, yaitu mandiri dalam memerintah, mandiri dalam dana, dan mandiri dalam operasional misi. Ya, jadi banyak sekali pandangan-pandangan daripada tokoh-tokoh misiologi ini yang sebenarnya mereka ini membuat bukan satu perbedaan ya, tapi membuat satu definisi dari berbagai sudut pandang. Ada yang menganggap bahwa sebuah misi itu harus ada satu kemandirian seperti Alan Tippett ya. Sebenarnya di mana-mana juga inginnya seperti itu ya. Kita bisa ada di doa, dana, kemudian apalagi ada 3 yang paling penting ya, doa, dana dan action ya. Nah, sebenarnya semua ini juga gereja Tuhan ingin sekali untuk masuk di dalamnya, melakukan semua yang diajarkan oleh tokoh-tokoh misiologi ini. Tapi pada kenyataannya di era globalisasi zaman milenium saat ini, orang jarang sekali mau melakukan dan orang sudah berhenti, apalagi dunia-dunia barat ya. Pasti Ibu Heni tahu itu di bagaimana kegerakan daripada gereja-gereja, lawatan daripada gereja bahkan di Eropa dan beberapa tempat-tempat negara-negara itu sedang mengalami penurunan. Tapi kita tahu bahwa kita pun juga jangan sampai akhirnya ikut menurun, tapi justru harus semakin kuat dalam melakukan misi penginjilan atau misinya Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya kenapa tokoh-tokoh ini dia memaparkan hal ini adalah karena menambahkan pengetahuan kita dari berbagai sudut tentang pengertian daripada misiologi. Nah, next kita akan belajar tentang cakupan misi itu terliput dari apa saja. Ya, next slide. Ada beberapa cakupan misi di mana di dalamnya ada 4 poin, yaitu tentang pertama teologi misi. Kenapa ada teologi misi? Ya, teologi misi itu membahas banyak hal di dalamnya, ya. Nah, kita akan lihat itu teologi misi itu bicara tentang suatu studi tentang pandangan Alkitab mengenai konsep misi yang sekarang dimiliki oleh gereja dan berkaitan mempelajari bidang teologi lainnya. Tadi saya sudah bilang di depan bahwa berbagai daripada pengertian misiologi ini menyangkut banyak hal, ya, baik menyangkut teologi, menyangkut banyak sejarah, geografis, ada lagi menyangkut antropologi, teori, metodologi, dan semua banyak sekali menyangkut di dalamnya.
ya. Nah, salah satunya adalah teologia misi. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, di Indonesia itu jarang sekali yang disebut dengan sekolah misi, ya. Kebanyakan status yang ada untuk sekolah teologi itu lebih banyak sekolah teologi ya, bukan sekolah misi. Tapi ada beberapa organisasi yang membuat satu sekolah misi, ya. Dan banyak dari sekolah misi ini yang memang akhirnya menghasilkan banyak para misionaris, tapi juga banyak yang berguguran, Bapak Ibu ya. Saya mengenal seseorang, ini cerita-cerita sedikit ya sambil kesaksian. Saya itu mengenal seorang misionaris ya, cukup terkenal di salah satu daerah di Jawa Barat ya. Dia membuka satu sekolah misi dan anak didiknya itu lebih dari 1.000 dan 2.000 orang yang sudah dididik. Tapi dia bercerita dari 1.000 dan 2.000 orang yang dididik sebagai tenaga misi atau yang disebut misionaris, Bapak Ibu, itu yang bertahan itu hanya segelintir. Bayangkan ya, banyak yang pada akhirnya menyerah di ladang misi karena banyak hal ya. Ada juga yang memang pada akhirnya beralih bukan menjadi misionaris tetapi menjadi gembala sidang, membuka sidang gereja gitu ya. Jadi sehingga yang disebut dengan para misionaris ini pada akhirnya mereka hanya segelintir orang saja yang menggenapi panggilannya menjadi tenaga misi atau pelayan atau misionaris. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah kekurangan daripada pelayanan ini mengakibatkan penjangkauan jiwa-jiwa itu semakin berkurang. Oke, kita bicara tentang gereja. Gereja juga bisa menjadi tempat atau wadah di mana kita bisa menjaring jiwa-jiwa. Tapi ternyata konsep gereja itu lebih banyak kepada organisasinya, wadahnya, bukan berbicara tentang lingkup di mana keselamatan itu harus lebih banyak penjangkauannya, hasilnya lebih banyak begitu ya. Kalau gereja itu terbatas ya, tetapi kalau penjangkauan misi itu lebih banyak. Nah, itu sebabnya kenapa sebenarnya gereja-gereja itu membutuhkan tentang teologi misi. Ya, ini yang jarang untuk dibagikan karena kenapa? Karena lebih banyak yang dilakukan adalah itu adalah penggembalaan gereja ya, sehingga banyak hal yang memang akhirnya terskip. Nah, teologi misi itu masuk cakupan misi, bagaimana pembelajaran tentang misi dan bagaimana pembelajaran tentang Injil dibahas di dalamnya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ada sejarah misi. Sejarah misi adalah suatu studi yang mempelajari apa saja yang telah dikerjakan gereja dalam bidang penginjilan dan hasil-hasilnya berdasarkan sejarah penginjilan gereja. Nah, kita bisa lihat nanti Bapak Ibu di session yang ketiga kita akan belajar tentang sejarah gerakan misi. Ada berbagai kegerakan-kegerakan misi yang dilakukan di seluruh dunia ini. Ya, di seluruh dunia ini ada banyak kegerakan-kegerakan misi yang dilakukan. Bagaimana misi yang pertama kali ketika Yesus datang ke bumi, kemudian bagaimana dia mulai membentuk murid-murid, lalu kemudian ketika dia harus pulang kembali ke surga, murid-murid melanjutkannya, dan kemudian adalah sejarah di mana kekristenan dimulai di daerah Antioquia. Ya kan? Sehingga sejarah pertama itulah yang memunculkan di mana banyak orang akhirnya mendapatkan lawatan dan mereka kemudian mulai mengerjakan misi, mereka menyampaikan kabar baik tentang Injil dan menyampaikan tentang Injil Kerajaan Kristus. Nah, ini juga perlu dipelajari dalam cakupan misi. Tapi biasanya kalau bicara soal sejarah misi itu agak menjenuhkan biasanya ya Bapak Ibu. Tapi enggak juga. Kalau kita memiliki kerinduan untuk mengerti tentang arti misi itu, Bapak Ibu akan merasa, oh ini dibutuhkan ini gitu ya. Kadang-kadang kan kita ngerasa, aduh kayaknya jenuh banget gitu. Tapi ketika kita sudah masuk di dalamnya, ternyata kita perlu pengetahuan dasar. Supaya apa? Supaya pemahaman kita bertambah. Ya. Nah, kita sampai di tahap ini, kekristenan sampai di tahap ini adalah berdasarkan kegerakan misi yang sudah dilakukan di waktu-waktu sebelumnya Bapak Ibu. Ya, bagaimana misi Kristus itu sampai kepada murid-murid dan bagaimana murid-murid akhirnya melanjutkan pekerjaan misi yang Tuhan sudah buka ya, kemudian bagaimana penyebarannya sampai hari ini,
kegerakan misi itu sebenarnya masih dilakukan. Namun yang lebih banyak dan yang lebih diprioritaskan itu kebanyakan sekarang ini adalah penggembalaan, ya. Tapi it's okay, kita akan lihat selanjutnya. Nah, kemudian cakupan misi yang ketiga itu adalah antropologi misi, ya. Adalah bicara tentang suatu studi yang mempelajari budaya, agama, dan adat istiadat yang ada di dalam ladang misi. Tujuannya untuk menciptakan strategi yang tepat agar pemberitaan Injil membuahkan jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Nah, nanti antropologi misi ini kita akan belajar di session-session yang keempat dan kelima tentang misi lintas budaya, misi suku terasing dan terabaikan, misi gereja yang misioner, ya. Kalau Bapak Ibu lihat, saya punya icon di Zoom ini adalah saya menggunakan sare. Sare itu adalah sebenarnya adalah pakaian adat Papua, ya, pedalaman. Ini saya bicara soal pedalaman. Tapi yang sesungguhnya, oke, saya kasih lihat dulu ya. Oke, saya kasih lihat dulu. Nah, oke, ini adalah Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini adalah salah satu pakaian adat daripada Papua pedalaman yang sebenarnya itu tidak memakai alas dada. Ya, sebenarnya kalau untuk wanitanya itu hanya rombe-rombe aja seperti ini yang disebut dengan sare. Sare ini mahal loh Bapak Ibu ya. Ini sekitar 3 jutaan di dalam apa? Pedalaman ini 3 jutaan. Kenapa? Karena ini 3 juta sampai 5 juta. Karena itu terbuat asli dari akar tanaman yang nggak akan bisa rapuh, ya. Jadi waktu itu ini sambil cerita ya. Waktu itu ini ceritanya saya sedang melakukan penginjilan di daerah transmigrasi yang baru dibuka, ya. Dan waktu itu sedang ada apa ya namanya? Sedang ada satu pesta rakyat begitu ya, dan kita ikut di dalamnya. Nah, karena budaya mereka itu hanya memakai sare, tidak memakai alas dada. Wah, itu nggak benar kan kalau saya orang kota. Akhirnya saya pakai satu noken itu tas yang memang dirajut oleh mereka dari akar-akar tanaman. Jadi saya menggunakan noken itu 2 di depan dan di belakang, jadi seperti baju, ya. Nah, itu salah satunya, yaitu bicara soal antropologi misi, ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihat bahwa ternyata budaya, agama, dan adat istiadat di ladang misi itu sangat berpengaruh. Penerimaan orang terhadap diri kita untuk menyampaikan kabar baik itu ternyata berpengaruh tentang antropologi. Ya, bagaimana budaya, agama, adat istiadat, peraturan, dan semua yang ada di dalamnya itu harus sinkron dengan kita. Padahal sebenarnya semuanya itu mungkin berbeda dengan kita gitu ya, mungkin bertentangan dengan kita, tapi harus dipelajari untuk memenangkan jiwa-jiwa. Lalu yang keempat itu bicara tentang cakupan misi, praktek misi, ya, atau misi pastoral. Nah, kenapa disebutkan misi pastoral? Karena ini bicara tentang satu pengembalaan, prinsip pengembalaan yang mendorong gereja untuk bermisi. Nah, Bapak Ibu, penting sekali sebenarnya kita melakukan praktik misi, ya, bukan hanya di dalam pastoralnya, di dalam gerejanya, tapi juga menyebar sampai keluar, ya, bukan hanya di area gereja, tapi di luar daripada area gereja sendiri. Nah, itulah sebabnya cakupan misi ini perlu dipelajari, nanti yang akan kita bahas satu persatu di dalam 8 session Bapak Ibu ya, sampai akhir Desember. Wah, saya berharap nih Bapak Ibu nanti sampai akhir Desember nggak liburan-liburan gitu ya, tiba-tiba lupa sama Sema Adonai ya. Enggak ya, saya percaya Bapak Ibu akan setia sampai di session yang ke-8. Puji Tuhan. Oke, next slide. Next slide kita bicara tentang kepentingan misiologi. Ya, berikut ini adalah kepentingan misiologi bagi gereja. Ya, satu, untuk mendorong gereja agar menjadi gereja yang bermisi. Ya, untuk gereja yang bermisi ini nggak banyak Bapak Ibu, nggak banyak orang mau memiliki agenda untuk misi di dalam gereja. Ya, kebanyakan yang ada itu hanya penggembalaan. Ya. Gereja harus terus melakukan misi karena misi adalah kehidupan dan hakikat gereja itu sendiri. Ya, nah saya mau bilang gereja tanpa misi itu adalah gereja yang mati atau tidak bertumbuh. Kenapa? Sebab sebenarnya ketika melakukan misi kita sedang melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Melakukan hanya sekedar pelayanan pastoral itu bukan bagian daripada misi sebenarnya. Kenapa? Karena itu bagian dari kegiatan yang memang harus dilakukan di dalam kegiatan gereja, Bapak Ibu. Ya,
Tetapi misi itu lain lagi ceritanya, ya. Misi itu bicara tentang sesuatu yang memiliki dampak nanti yang lebih luas, di mana nanti gereja itu akan semakin bertumbuh, ya, semakin hidup. Kenapa? Karena penjangkauan dan lawatan yang harus dibawa untuk banyak orang yang belum mengenal Kristus. Amin. Yang kedua adalah untuk melahirkan generasi baru yang hidup. Nah, inilah salah satu kepentingan misiologi adalah melahirkan generasi baru yang hidup. Nah, sekalipun Bapak Ibu, kita sedang hanya belajar tentang satu arti tentang pengertian misiologi, tapi ternyata kepentingan misiologi ini ternyata mengandung banyak konsep, mengandung banyak hal yang memang seharusnya itu kita mengerti gereja Tuhan, ya. Salah satunya adalah untuk melahirkan generasi baru yang hidup. Nah, tugas generasi yang baru adalah untuk memberitakan pengharapan dan kasih yang sejati dari Injil keselamatan, ya. Nah, itu sebabnya saya mau bilang bahwa gereja tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tapi memikirkan jiwa-jiwa dan generasi baru. Waktu itu saya mau cerita, ya. Waktu itu saya masih di organisasi misi, saya mengikuti satu perkumpulan misionaris, ya, dari berbagai negara dan daerah, ya, di Indonesia. Nah, waktu itu ada perkumpulan, saya lupa nama perkumpulannya apa, tapi pada waktu itu perkumpulan itu membicarakan tentang bagaimana, kan Bapak Ibu tahu ya, Indonesia itu punya atau terdiri dari beberapa pulau selain 38 provinsi itu, ya. Nah, jadi di antara pulau-pulau itu, gereja-gereja dan beberapa para misionaris dari luar negeri itu, mereka merancangkan tentang satu suku-suku yang memang harus diadopsi. Nanti saya akan bahas di misi suku terasing, misi lintas budaya, yaitu saya akan bahas di situ bagaimana dalam pertemuan itu banyak sekali orang, ya, banyak sekali para misionaris yang punya hati misi itu, mereka berkumpul dan mereka mengambil atau mengadopsi satu suku untuk mereka bawa di dalam doa. Bahkan ketika mereka sudah mapan, ya, mereka tidak sungkan-sungkannya untuk mereka terbang ke tempat atau ke wilayah di mana mereka mengadopsi sebuah suku. Wah, itu luar biasa sekali. Bapak Ibu, saya mau cerita, saya 9 tahun berdoa untuk Papua sebelum saya masuk ke Papua di awal tahun 2009. Ya, jadi saya untuk masuk ke Papua ini saya butuh waktu 9 tahun berdoa. Setelah itu saya baru intens masuk ke Papua, ke berbagai wilayah di Papua, ya. Jadi memang harus ada yang dilahirkan sebuah generasi, ya. Melalui pelayanan misi ini, Bapak Ibu, kita sedang melahirkan generasi, ya. Dan keberadaan saya pada waktu itu untuk menjadi tenaga misi adalah membawa generasi-generasi baru, sehingga generasi-generasi itu adalah generasi yang pada akhirnya memiliki pengharapan kasih, ya, sehingga Injil keselamatan disampaikan kepada setiap mereka. Nah, kemudian yang ketiga adalah bicara untuk melahirkan gaya hidup yang sesuai dengan panggilan misi gereja. Nah, gereja dibentuk untuk misi dan gereja harus menyiapkan diri untuk memberitakan Injil kepada setiap generasi, ya. Contoh, nah, di era saat ini gereja itu dihadapkan dengan masyarakat modern, ya, yang hidupnya konsep pluralisme, pasca modernisme, ya, yang semuanya itu semua serba modern, serba majemuk, nggak hanya monoton, hanya kalau zaman dulu orang butuh sesuatu berdoa, berharap sama Tuhan. Sekarang mah enggak, Bapak Ibu, ya. Tinggal membutuhkan sesuatu dengan uang semua bisa beres. Contohnya begitu, ya. Nah, sedangkan di negara Eropa sendiri, mungkin ada beberapa orang di sini yang berasal dari Eropa, ya. Di Eropa jumlah kekristenan itu semakin merosot dan banyak orang yang tidak lagi datang ke gereja. Kenapa? Karena pola pikir mereka rata-rata sudah humanisme sekuler. Artinya yang mempercayai bahwa tanpa Tuhan mereka bisa melakukan banyak hal, ya. Saya dengar berita-berita di Eropa gereja sekarang ini menjadi kafe, gereja-gereja besar menjadi restoran, bahkan ada yang menjadi masjid, menjadi tempat olahraga. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu, ya. Konsep daripada kekristenan atau kekristenan itu sendiri di sana pada akhirnya merosot. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, di Indonesia justru kekristenan itu semakin menguat, ya. Amin Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena ada banyak gereja dan orang-orang yang masih mau, ya, masih mau untuk datang kepada Tuhan.
Nah, kepentingan misiologi ini bisa menjadi landasan atau dasar kita untuk melakukan sebuah pelayanan misi. Amin ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kepentingan misi ini sebenarnya adalah untuk mendorong gereja bertumbuh, melahirkan generasi yang baru yang hidup dan kemudian menjadi sebuah gaya hidup, menjadi sebuah gaya hidup yang sesuai dengan panggilan misi gereja. Amin Bapak Ibu. Kenapa sih misiologi itu perlu dipelajari? Salah satunya ini, karena kepentingan misiologi ini ternyata mengandung banyak aspek. Ya, next. Kita lagi lihat slide selanjutnya adalah tentang pemahaman misi abad 21. Beberapa penggunaan kata misi itu ada di berbagai ini ya, pemahaman kita. Nah, yang pertama itu adalah pengutus atau gereja atau lembaga atau yayasan. Pengutus misionaris ke sebuah daerah tertentu itu disebut dengan badan misi. Ya, pengutus baik gereja, lembaga, yayasan atau juga mungkin ada pribadi ya yang mengutus misionaris ke sebuah daerah tertentu itu disebut dengan badan misi. Ya. Nah, kegiatan misi kegiatannya ya yang masuk di dalam kegiatan atau pelayanannya. Lalu kemudian seorang misionaris yang diutus badan misi disebut utusan ladang misi. Ya. Kemudian wilayah tempat misionaris melayani dan dunia non-Kristen disebut sebagai ladang misi. Ya. Lalu kemudian tempat koordinasi misionaris disebut sebagai pusat misi. Yang kelima, salah satu kurikulum wajib di seluruh STT adalah misiologi. Ya, jadi ini adalah pemahaman tentang penggunaan kata misi. Oke, next selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan lihat bahwa misi itu adalah sebagai pusat teologi atau mother of the theology. Jadi adalah pusat dari teologia, ya, induk dari teologia. Nah, teologia muncul ketika ada ketaatan pada misi. Tanpa misi, teologi tidak akan ada, Bapak Ibu ya. Nah, misiologi lah yang melahirkan gagasan teologia. Contohnya seperti misi Bapa kepada Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan gini, makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Jadi sebenarnya waktu Tuhan Yesus ada di bumi, makanan dan keinginannya itu cuma melakukan misi Bapaknya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Nah, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan misi Bapaknya, ya, maka disitulah waktu Tuhan Yesus diangkat ke surga, kita tahu semua bahwa disitulah muncul pengajaran rasul-rasul, ya kan? Dalam konteks kisah para rasul ketika mereka diangkat ke surga, maka 120 murid-murid yang masih tinggal pada waktu itu akhirnya mereka mengalami jamahan Tuhan yang disebut dengan hari Pentakosta. Nah, pada waktu itu mereka mulai mereka hidup dalam pengajaran rasul-rasul, ya kan? Karena memang pada waktu itu murid-murid Yesus disebut dengan rasul, ya. Jadi mereka hidup dalam pengajaran-pengajaran rasul. Nah, pengajaran-pengajaran rasul ini bicara tentang pengajaran-pengajaran Kristus, yang artinya juga bicara tentang pengajaran-pengajaran Kristen, pengajaran-pengajaran teologi. Ya, Bapak Ibu. Jadi munculnya kata teologi itu sebenarnya muncul dari ketaatan pada misi. Contoh seperti yang Yesus melakukan misi Bapaknya. Ya, nah menurut Harvey M. Cohn, teologi adalah refleksi dari misi itu sendiri. Jadi permulaan teologi Kristen adalah permulaan misi Kristen. Contohnya salah satunya kekristenan pertama kali disebutkan di dalam Alkitab adalah di Antioquia. Pada waktu itu rasul-rasul mulai melayani pelayanan penginjilan atau pelayanan misi pertama kali ke daerah Antioquia dan mereka disebut kata Kristen artinya pengikut Kristus, ya. Contoh lainnya adalah misi Paulus. Misi Paulus disebut dengan teologia Paulus. Pengajaran Paulus disebut dengan teologia Paulus. Jadi sebenarnya semua pengajaran-pengajaran ini yang berdasarkan pengajaran-pengajaran Kristen, pengajaran-pengajaran Kristus, ya itu semua berasal dari misi. Hanya sekarang ini kita tahu bahwa jawatan pengembalaan itu lebih kuat dibandingkan kelima jawatan yang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang wadah yang sampai hari ini itu masih menguasai itu gereja, ya kan? Di mana yang memimpin itu lebih banyak adalah gembala.
Tetapi sebenarnya menurut Efesus 4 itu ayat 23, sebenarnya 5 jawatan itu harus ada dalam sebuah gereja. Itu yang menjadikan gereja menjadi utuh, sempurna ketika kelima jawatan ini ada di dalam gereja. Artinya bukan gembalanya punya 5 jawatan ya Bapak Ibu, enggak. Tapi artinya di dalam gereja itu ada yang menjabat sebagai gembala, ada yang memiliki jawatan sebagai rasul, ada yang memiliki jawatan sebagai nabi, sebagai pengajar, dan sebagai penginjil. Jadi ketika kelima jawatan itu ada dalam sebuah gereja, menurut Efesus 4 ayat 24 dan 23 dan 24 itu dikatakan gereja menjadi sempurna. Nah, kebanyakan yang disebut dengan misi ini, Bapak Ibu, itu dia masuk kepada hitungan ya, di mana kelima jawatan ini sebenarnya harus mengemban, ya harus mengambil tanggung jawab di dalam misi, ya. Tetapi yang kita lihat kebanyakan itu yang lebih banyak berperan itu gereja dan gembala sidang yang memimpin sebuah gereja. Nah, kita harus mengerti bahwa sebenarnya misi itu harus dilakukan semua orang percaya, bukan hanya dilakukan oleh gembala, pelayan-pelayan Tuhan, tapi semua orang percaya harus melakukan misi. Oke, itu adalah pengertian daripada misiologi. Sekarang kita menuju kepada seri yang kedua tentang misi menurut perspektif Alkitab. Oke, saya dikasih waktu berapa menit ya? Jangan nanti saya bicara tahunya sudah 1 jam. 1 jaman Bu, 1 1 jaman jaman. Ini udah lewat untuk belum? share. Belum Ibu, baru 41 Belum ya? menit. Ya. Waduh, 1 ini jam saya lebih lah Bu, pakai 1 jam kebanyakan. 15 menit. 1 jam 15 menit Bu biasanya. Iya. Oke, tolong tolong saya diingetin. Iya, Takutnya nanti baik bablasan. Bu. Biasanya kalau ngajar Iya. itu biasanya 1,5 sampai 2 jam. Jadi kadang-kadang Ya. penjabaran lebih panjang begitu ya. Tapi oke, saya berharap semua Bapak Ibu bisa mendengarkan gitu dengan baik ya. Oke, yang kedua adalah baik, Bu, misi mari. menurut perspektif. Oke, Ibu Ali. Ya. Misi menurut perspektif Alkitab itu ada beberapa pandangan tokoh misi dunia tentang misi Kristen menurut perspektif Alkitab. Ya, yang pertama Alkitab dalam penginjilan dunia itu menurut John R.W. Stott ya. Lalu yang kedua Allah yang hidup adalah Allah misioner menurut John R.W. Stott. Lalu kemudian yang ketiga adalah panggilan misioner Israel, itu adalah bicara dari Walter C. Kaiser Jr. Lalu yang keempat, Injil Kerajaan menurut George Eldon Ladd. Dan yang kelima, Gereja dalam Rencana Allah menurut Howard S. Sinder. Oke, kita lihat di sini, next slide, kita bicara satu-satu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya tidak mau terlalu monoton sebenarnya, tapi ini kita sedang belajar tentang pengertian dari misiologi ya. Jadi saya percaya kita akan mendengarkan dengan baik. Nanti ada waktunya praktik ya kan. Oke. Nah, yang pertama itu adalah Alkitab dalam penginjilan dunia. John R.W. Stott dia mengemukakan ada 4 alasan mengapa Alkitab tidak terpisahkan dari penginjilan dunia. Ya, yang pertama Alkitab itu memberi kita mandat untuk penginjilan dunia. Ya, nah mandat itu untuk penginjilan dunia itu adalah berada di semua Alkitab Bapak Ibu ya. Contohnya Mazmur 2 ayat 8 itu dikatakan bahwa mintalah bangsa-bangsa maka aku akan memberikan. Yesaya 49 ayat 6, Matius 8 ayat 9 banyak ya. Banyak sekali nggak bisa tersebutkan. Terutama dalam Matius 28 tentang mandat itu ditemukan dalam ciptaannya Tuhan, yaitu kita. Ya, kita manusia ya yang memiliki tanggung jawab di mana Tuhan mau kita diberikan atau mengemban atau menanggung atau melakukan mandat untuk penginjilan dunia seperti amanat agung Tuhan Yesus yang diperintahkan kepada kita ya. Dan yang kedua, Alkitab memberitahu kita tentang berita untuk penginjilan dunia. Oke? Kita sudah tahu isi firman Tuhan, bagaimana berita itu berasal dari Alkitab, berita tentang Injil keselamatan, bicara tentang pertobatan, bicara tentang Yesus adalah Tuhan dan sebagainya, semua ada di dalamnya. Bagaimana Yesus harus menanggung dosa dan semuanya, beritanya itu ada di dalam Alkitab. Nah, itu berhubungan dengan penginjilan dunia. Yang ketiga, Alkitab memberi kita model untuk penginjilan dunia. Oke, kita lihat model untuk penginjilan dunia itu contohnya adalah Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus adalah model yang sejati
ya untuk melakukan penginjilan dunia. Ya, dimulai dari hidupnya, dimulai dari pribadinya. Ya, dia adalah Tuhan, tapi dia mengambil rupa sebagai manusia. Bagaimana dia harus mengorbankan nyawanya, ya kan, untuk menebus banyak orang, dan semuanya itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mau mengosongkan dirinya. Ya, dia adalah pribadi atau model untuk penginjilan dunia, dan kita gereja Tuhan seharusnya kita juga adalah model ya untuk penginjilan dunia. Ya, kita melakukan penginjilan dunia karena memang Kristus yang ada dalam diri kita itu, yang hidup di dalam kita itu, yang akan menggerakkan kita untuk melakukan penginjilan dunia. Ya, yang keempat adalah Alkitab memberitahu kita kuasa untuk penginjilan. Oke, Kisah 1 ayat 8 semua sudah tahu bagaimana kuasa Kristus dalam diri kita. Ya, bagaimana dia memberikan kuasa yang besar ya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung dunia. Ya, ke ujung-ujung bumi. Wow, ya Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya Alkitab dalam penginjilan dunia ini itu harus menjadi landasan utama. Apa yang kita harus sampaikan? Ya, yang kita sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan yang semua tercatat di dalam Injil. Amin. Lalu kemudian kita lihat yang kedua, next slide, itu bicara tentang Allah yang hidup atau Allah misioner. Ya, menurut John R.W. Stott, dia mengambil contoh dari kisah Abraham, bagaimana misi digenapi dan dikerjakan sampai hari ini. Ya, hal itu dimulai ketika Allah menempati janjinya kepada Abraham. Ia mengerjakan sebuah rencana yang disusunnya dalam kekekalan masa lalu, ya, dalam kekekalan masa lalu diwujudkan dalam kekekalan masa depan, masa sekarang, ya, baik melalui Yesus Kristus sebagai keturunan Abraham sebagai tokoh kunci. Nah, Bapak Ibu, salah satunya adalah janji Allah kepada Abraham dan keturunannya menurut Kejadian 12 ayat 1-3 sudah tahu ya bagaimana perjanjian Tuhan dengan Abraham. Nah, dimulai dari situ kita bisa tahu bahwa Allah sendiri itu yang ingin dan mau mengirimkan Abraham untuk keluar dari tanah kelahirannya. Ya, dari situ kita sudah melihat, oh ternyata Alkitab sudah menuliskan Allah itu, Tuhan itu sendiri sudah membuat agenda, blueprint bagi Abraham. Demikian juga dengan kita. Kita semua pribadi lepas pribadi, kita punya blueprint yang Tuhan kasih. Ya, Tuhan punya agenda kepada setiap anak-anak Tuhan, kepada setiap orang percaya, di mana kita harus melakukan ya misi yang Tuhan berikan. Itu sebabnya di sini dikatakan Allah yang hidup adalah Allah misioner, karena dia itu mengutus pribadi-pribadi. Contohnya adalah Abraham. Ya, demikian dia mengutus kita, ya, mengutus gerejanya. Nah, dikatakan di sini adalah karena Tuhan sendiri yang mengerjakan sebuah rencana yang disusunnya, maka kita harus tahu bahwa yang pertama dia adalah Allah sejarah, ya. Baik melalui dari perjanjian lama, bagaimana awal mula penciptaan sampai pada waktu Yesus harus mengalami kematiannya di kayu salib. Ya, lalu kemudian ia adalah Allah perjanjian. Bapak Ibu temukan semua di Alkitab ada banyak perjanjian Tuhan dengan manusia, ya kan? Tuhan ada nggak buat perjanjian dengan hewan? Nggak ada, Bapak Ibu. Tuhan ada nggak buat perjanjian dengan gunung-gunung atau dengan batu-batu nggak ada, Bapak Ibu ya. Ya, yang ada juga dia memunculkan pelangi sebagai tanda perjanjian, tanda, bukan membuat perjanjian, ya. Kemudian yang ketiga, ia adalah Allah berkat, sumber berkat dari Tuhan kita tahu. Dan yang keempat ialah Allah penuh rahmat, penuh kasih, anugerah, ya. Kemudian ia adalah Allah misi. Nah, Bapak Ibu, kalau sekarang kita ini adalah keturunan Abraham karena iman, seperti firman Tuhan katakan, dan kaum di muka bumi itu akan diberkati, ya, karena kita adalah keturunan Abraham yang diberkati, maka kita juga harus memberkati orang lain. Ya, dengan apa? Dengan cara memberitakan Injil. Sekali lagi, berkat bukan hanya bicara soal uang, tapi berkat menyangkut banyak hal. Ya, bicara tentang keselamatan itu juga merupakan bagian daripada berkat yang Tuhan sediakan untuk orang-orang diselamatkan. Amin, Bapak Ibu. Maka biarlah setiap kita
saat hari ini yang mendengarkan tentang pemberitaan ini, kita mau menjadi bagian daripada agenda Tuhan sendiri untuk melakukan misinya Tuhan. Amin. Yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke, yang ketiga adalah next slide, panggilan misioner Israel. Menurut Walter C. Kaiser Jr. menjelaskan bahwa di dalam perjanjian lama justru dimulai panggilan misioner. Ya, contohnya banyak cerita tentang orang bukan Yahudi dalam perjanjian lama. Ya, contohnya adalah tentang Kejadian 12 1 ayat 3 tentang Abraham. Menyatakan rencananya untuk memberkati bangsa-bangsa dimulai dari Abraham. Lalu kemudian Keluaran 19 ayat 5-6 tentang partisipasi dalam keimamannya sebagai perantara berkat itu, tentang Tuhan sebagai imam kita. Ya, Mazmur 67 juga menyatakan pembuktian maksud Tuhan untuk memberkati semua bangsa. Jadi keinginan hati Tuhan itu sebenarnya cuma untuk memberkati doang Bapak Ibu, ya. Tapi banyak orang yang menyalahartikan karena memang tidak pernah mendengar tentang Injil keselamatan, tentang kebenaran siapa Yesus yang sebenarnya. Nah, ketiga perikop di atas adalah pemahaman mengenai mandat misioner yang dirancang Tuhan sendiri untuk seluruh bangsa Israel. Ya, tadinya ini adalah bagian daripada rencana Tuhan dalam perjanjian lama yang ditujukan kepada bangsa Israel. Tetapi kita juga harus tahu bahwa ketiga hal itu juga adalah panggilan Allah kepada kita sampai hari ini. Amin. Tuhan tuh cuma punya satu tujuan Bapak Ibu. Dia mau supaya kita diberkati. Gimana caranya? Banyak hal. Ya, sekali lagi berkat itu bukan bicara tentang hanya keuangan, bukan bicara tentang uang. Memang salah satu tanda adalah kita diberkati adalah kita memiliki uang, materi yang Tuhan sediakan. Tetapi tidak menuntut hanya materi atau uang saja. Tapi bagaimana panggilan misi itu ada dalam setiap kehidupan kita. Menjadi orang-orang yang diberkati dan memberkati. Amin. Next slide. Kemudian yang keempat, kita bicara tentang satu Injil kerajaan. Nah, George Eldon Ladd menjelaskan pada Matius 24 ayat 14 yang isinya, dan Matius 24 ayat 14 bunyinya gini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, terdapat dalam 3 hal dalam Matius 24 ayat 14 ini ada pesan, ada misi, ada motif, di mana ayat ini erat hubungannya dengan amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28. Ya, nah keduanya ini sangat berkaitan, ya, berbicara mengenai misi yang sama, yaitu penginjilan dunia hingga akhir zaman. Oke, Matius 28 meminta kita untuk kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Dan Matius 24 di situ menjelaskan nanti pada waktu kedatangan Tuhan, Injil kerajaan itu harus diberitakan dulu baru Tuhan datang. Nah, ini adalah bicara tentang bagaimana Injil kerajaan Tuhan itu harus disampaikan ke seluruh dunia. Amin. Nah, bicara tentang hal itu, George Eldon Ladd ini berbicara tentang 4 hal bagaimana Injil kerajaan, 3 hal tentang Injil kerajaan itu, tentang pesan, misi, dan motif itu sendiri dari Matius 24 ayat 14. Nah, pesan yang pertama dalam Matius 24 ayat 14 adalah bicara tentang Injil kerajaan adalah ajaran yang mengingatkan kedatangan Kristus kembali yang dinyatakan oleh para rasul dalam gereja mula-mula. Nah, Injil kerajaan ialah pernyataan tentang kemenangan Kristus atas maut, kemenangan Kristus atas iblis, dan kemenangan Kristus atas dosa. Jadi, banyak sekali pesan yang ada di dalamnya Bapak Ibu, sesuai dengan Matius 24 ayat 14. Sepertinya ini acuan bagi kita untuk kita bisa melakukan misi. Kalau kita mau berkata, Tuhan cepat datang, atau Tuhan angkat saya, atau Tuhan saya ingin bertemu dengan Tuhan, ini loh yang harus dikerjakan pertama itu, Injil kerajaan ini harus diberitakan dulu, ya, sampai seluruh dunia itu mengenal Kristus baru tiba kesudahannya. Tapi gimana kita mau bilang, bagaimana kita mau mengundang Kristus untuk datang kalau ternyata Injil itu belum sampai kepada suku-suku bangsa? Wow, ini repot sekali Bapak Ibu ya. Tapi kita percaya keberadaan kita itu menjadi representatif Tuhan dalam
kehidupan di dalam dunia ini. Amin. Nah, next slide yang kedua mengenai Injil Kerajaan ya. Yang kedua bicara tentang hakikat misi dalam Matius 24 ayat 14, yaitu sebuah misi atau pengutusan dan juga kabar atau sebuah pesan tentang kabar baik atau Injil Kerajaan Allah yang harus diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian kepada semua bangsa. Inilah misi kita. Ya, jadi di dalam Matius 24 ayat 14 ini ada hakikat misi yang memang harus dijalankan, yang memang harus kita ambil, yang harus diberitakan, yang harus disaksikan kepada semua bangsa. Baru kita tahu, oh ternyata seperti ini, melakukan amanat agung Tuhan Yesus dan menggenapi Matius 24 ayat 14. Oke, yang terakhir, motif adalah sebuah motif untuk misi dalam Matius 24 ayat 14 ya. Ayat ini mengandung satu motif agung, yaitu sesudah itu baru tiba kesudahannya ya. Artinya ketika gereja telah menyelesaikan tugasnya menginjili dunia, maka Kristus akan datang kembali. Nah, sekarang tanggung jawab kita adalah menyelesaikan tugas itu. Kita masuk ke amanat agungnya setelah kita tahu kabar tentang Matius 24 ayat 14. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu paham ya, ternyata tokoh-tokoh misiologi ini mengajarkan banyak hal dari berbagai sudut. Tapi sebenarnya mereka ini sedang menyempurnakan ya pengertian misi ini dari berbagai sudut, sehingga kita bisa memahami pentingnya pelayanan misi ini dalam kehidupan kita. Oke, nah yang terakhir kita akan bicara di poin yang kelima tentang gereja dalam rencana Allah. Next slide. Oke, menurut Howard A. Snyder menyatakan bahwa Kristus itu adalah Tuhan dari semua rumah tangga besar. Sesuai dengan Efesus 1 ayat 40 ya. Seperti perumpamaan Yesus tentang Allah sebagai tuan rumah atau pemilik ladang atau tuan kebun anggur atau tuan tanah yang akan melakukan perhitungan dalam kerajaan Allah. Nah, dalam hal ini contohnya adalah Rasul Paulus, dia melihat rencana Allah dalam perspektif kosmik yang seutuhnya. Ya, bagaimana rencana Allah adalah untuk mempersatukan dan mendamaikan segala sesuatu di dalam Kristus sebagai kepala, ya segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi supaya manusia dapat kembali melayani penciptanya. Jadi Tuhan itu punya rencana di dalam gereja Tuhan dan tidak ada rencananya yang gagal, ya kan? Tapi Bapak Ibu jangan salah. Iblis pun coba mensabotase supaya apa? Supaya kita diselewengkan. Kita harus tahu bahwa pemilik ladang itu, tuan rumah kita, tuan tanah kita, itu adalah Tuhan Yesus dan kita adalah pengerja-pengerjanya yang bekerja di rumah atau di ladang, di kebun anggurnya Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara tidak melakukan apa-apa, nothing to do, ya Bapak Ibu tuh bagian dari kebun anggur Tuhan bukan ya? Bapak Ibu termasuk bagian dari pemilik ladang Tuhan nggak ya? Itu menjadi pertanyaan bagi kita, ya. Nah, sekali lagi pentingnya pelayanan ini adalah supaya kita mengerti kita sedang mau melakukan misi amanat agung Tuhan Yesus. Oke, yang terakhir kita masuk dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan misiologi itu adalah bicara tentang suatu studi tentang orang percaya yang dikirim atau diutus gereja Tuhan atau diutus Tuhan ke dalam sejarah dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, jadi saya percaya biarlah pembelajaran dan pengertian misiologi ini itu menjadi bagian kita, Bapak Ibu. Kita mengerti, oh ternyata misi itu sangat penting. Pembelajaran misiologi itu juga penting. Kenapa? Supaya pemahaman kita ditambah dan kita punya sebuah anugerah, yaitu satu kerinduan untuk melakukan misi amanat agung Tuhan Yesus. Nah, sekarang muncul pertanyaan, jadi apa bedanya dong antara misi dengan penginjilan? Kan sama-sama. Ya, saya mau berbagi sedikit tentang perbedaannya. Dari kesimpulan yang saya paparkan, ini bicara tentang misiologi, bicara tentang satu pembelajaran, studi, ya, tentang pembelajaran. Tetapi misi itu adalah seperti agenda atau kegiatan yang harus dikerjakan dengan cara mengirimkan orang atau sekelompok orang, mengirimkan pribadi, mengirimkan lembaga misi, mengirimkan sekelompok orang, ya banyak hal ya. Dan sehingga
ada perbedaannya. Kalau misi itu adalah sebuah panggilan yang ditugaskan oleh Tuhan sendiri untuk mewartakan Injil. Ya sama sih seperti penginjilan, ya. Tetapi ada perbedaannya. Kalau misi itu terus dilakukan ya di tempat pada jalur yang benar. Sedangkan penginjilan itu adalah penempatan Injil dimanapun umat Allah diperintahkan dan diberi wewenang untuk menyebarkan di seluruh dunia. Jadi kita harus tahu bahwa misi penginjilan ini ya itu sangat penting dalam kehidupan pelayanan kita. Oke, saya sampai di sini. Sebelum kita masuk kepada tanya jawab ya Ibu Aling ya. Ya, betul. Ya. Baik, Oke. terima kasih. Kita mau doa dulu atau langsung ke tanya jawab? Bu Aling silakan. Boleh, Ibu, kita mau doa dulu juga boleh. Silakan Ibu mau menutup dengan doa. Ya. Oke, baik. Yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Bahkan di tengah malam ini Tuhan, kami masih mau mendengarkan pengajaran tentang misi Tuhan. Kami berdoa biar ini menjadi landasan awal kami untuk kami boleh mengerti betapa Tuhan memanggil kami bagi pelayanan misi. Kami berdoa pembelajaran misiologi ini itu akan sangat membantu kami untuk kami boleh memiliki hati misi, kerinduan yang dalam untuk penjangkauan jiwa-jiwa, untuk kelawatan besar, untuk pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami percaya biarlah pembelajaran ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan segala kemuliaan hormat bagi Tuhan. Amin. Amin. Dan puji Tuhan, terima kasih Ibu untuk pemaparan materinya yang luar biasa. Jadi baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara channel Sema Adonai seminggu ke depan ya. Baik Bapak Ibu, dimulai dari besok, yaitu hari Jumat 10 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan judul materinya adalah pelajaran Kristologi. Dan sudah masuk seri ke-11 ya Bapak Ibu. Jadi pelajaran Kristologi ini berseri. Dan kali ini temanya adalah kebangkitan Kristus. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari yang sama, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan kali ini adalah materinya mengenai pelajaran sejarah penebusan, yaitu sudah masuk seri ke-6. Dan temanya adalah perlindungan Allah dalam pelarian Daud. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu 11 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini temanya adalah jika sungguh-sungguh mendengarkan firman. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Harnot Siregar MDiv dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari yang sama, di hari Sabtu, tapi di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, akan masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir di Sema Adonai. Dan kali ini materinya adalah tentang konseling. Dan temanya kali ini menarik ya Bapak Ibu mengenai perselingkuhan. Jadi kita akan membahas tentang perselingkuhan menurut Alkitabiah. Baik, yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari Minggu 12 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online. Dan yang menjadi live singernya itu adalah Ibu Yanti dan Ibu Murni dari Jerman. Dan tema khotbahnya kali ini adalah tetap perkasa di usia senja. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan yang adalah gembala kami sendiri. Selanjutnya di channel saya akan membacakan channel-channel yang relay gitu. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel Kahali Raya TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara, dan channel Garnet Sidan.
Dan untuk renungan pagi itu diadakan di Sema Adonai ya Bapak Ibu setiap hari dari Senin sampai Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi, mari Bapak Ibu sekalian bergabung dengan renungan pagi Sema Adonai. Baik bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe dan share channel kami, harap tolong membantu mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai dan membantu channel kami untuk menjadi berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Baik, sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, harap share raise hand, maksudnya bukan share, raise hand terlebih dahulu agar operator kami bisa membuka mute dari Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Ibu, materi malam ini luar biasa ya Bu. Saya mendapat pengertian arti tentang misiologi. Saya berpikir tadinya Bu, misi itu seperti pengkabaran Injil. Ternyata beda ya Bu. Kalau misi itu berarti kita diutus ya Bu, diutus untuk pergi ke pedalaman-pedalaman. Seperti itu ya Bu ya maksudnya ya. Yang namanya misi Ya, itu ya. ya, Jadi kalau pengkabaran konsepnya kira-kira begitu. Nah, tapi kalau Lanjut, Bu. pengkabaran Injil itu Bu, itu kan bisa seperti jadi guru gitu ya Bu, atau jadi pengkhotbah, pendeta. Nah, itu pengkabaran Injil ya Bu. Tapi kalau misi itu adalah orang yang diutus ya Bu untuk ke dalam mengabarkan Injil itu ke pedalaman. Ya seperti itu ya Bu ya. Pengertiannya ya dari misi itu ya. Betul Bu. Ya, Nah, konsepnya pada umumnya kan seperti itu yang kita sering lihat ya. Tapi kalau misi itu juga dia bisa melakukan banyak hal lebih luas. Contoh salah satunya saya melihat ada banyak orang-orang, contoh ya, saya melihat ada banyak orang-orang yang terutama orang luar yang bertahan sampai hari ini itu di pedalaman-pedalaman, di tempat-tempat terpencil ya, yang memang mereka itu pada akhirnya mereka bertahan di situ berpuluh-puluh tahun ya untuk keselamatan jiwa-jiwa, dan itu yang disebut dengan konsep misionaris ya. Mereka hidup di dalamnya. Misionaris itu lebih dari 10 dan 15 tahun ya. Tapi kalau penginjilan itu dia mencakup banyak wilayah tetapi bisa berpindah-pindah ya kan, nomaden. Tapi kalau misionaris itu konsepnya itu dia lebih kepada menetap, stay dalam jangka waktu yang panjang. Nah, saya pernah bertemu dengan seorang misionaris yang berasal dari Amerika ya. Dia itu tinggal di pedalaman Papua itu lebih dari 40 tahun. Bayangkan. Wow. Saya sudah sampai ke Pegunungan Jayawijaya. Tahu ya, Pegunungan Jayawijaya adalah salah satu pegunungan yang tinggi di Indonesia selain Rinjani ya. Saya sudah sampai di sana dengan menggunakan helikopter, dan ada banyak para misionaris yang berguguran ya. Berguguran artinya hanya bertahan paling lama itu 5 tahun. Tapi 5 tahun itu adalah jangka waktu yang panjang. Tapi minimum itu sebenarnya antara 10 sampai 15 tahun ya. Selebihnya itu bisa berpuluh-puluh tahun. Dan saya melihat mereka adalah orang-orang yang sangat tough ya. Mereka bisa begitu gigihnya melayani pekerjaan Tuhan ini di tempat, di area-area yang tidak punya fasilitas. Ya, bayangkan mereka dari hidup yang modern dari luar negeri, tapi mereka harus masuk ke pedalaman Papua. Itu nanti saya mau bagi filmnya sebenarnya, tapi saya minta nanti dibantu ya Ibu Aling untuk beberapa cuplikan-cuplikan film bagaimana kehidupan para misionaris. Saya mau berbagi gitu ya, supaya nanti kita bisa tahu dan menangkap konsep, oh ternyata misionaris seperti itu gitu. Jadi memang ada banyak sekali yang akan membuka wawasan kita tentang misi itu sendiri. Begitu Bu Aling. Karena pengkabaran Injil itu memang di zaman sekarang ya, bukan sudah zaman teknologi ya. Sudah ada internet gitu kan, ada YouTube yang
sekarang lebih mudah ya Bu yang mengabarkan Injil, tapi Betul. tetap aja tidak bisa terjangkau oleh daerah-daerah pendalaman itu ya Bu. Jadi harus memang Iya, ada betul. seorang yang diutus membawa misi pengabaran Injil itu ke daerah tersebut. Dan berarti Iya. jadi ada Ibu tadi bilang ada misionaris. Nah, kalau misionaris itu ya berarti dia masa menetapnya itu lebih lama ya Bu dibanding orang-orang yang diutus untuk membawa misi itu. Penginjilan. Seperti itu ya Bu. Iya, Iya. seperti itu ya. Misionaris Jadi, itu adalah orang yang melakukan misi, misionaris. Misioner itu adalah sifat daripada misi itu, misioner. Sifat daripada misi itu adalah misioner. Tapi kalau pelaku daripada misi itu disebut misionaris. Tapi misionaris konsepnya ini adalah konsep yang memang dia tinggal dengan waktu yang cukup lama. Begitu. Nah, yang saya mau tanya Bu, apakah seseorang itu dalam menjalankan misinya itu harus ada suatu panggilan apa gimana Bu? Nah, ini saya mau tahu nih Ibu. Dalam diri orang tersebut gitu, apa dia bergerak sendiri atau memang ada suatu panggilan yang kuat Ibu dari dalam diri orang tersebut? Iya. Ya, silakan Ibu. Pasti harus ada panggilan yang kuat dalam diri seseorang. Nah, sebenarnya setiap orang itu punya panggilan. Tuhan itu memanggil semua orang, ya kan? Kita punya panggilan, kita punya calling, ya, kita punya calling, kita punya tujuan, kita punya destiny masing-masing. Dan tergantung kita ketika kita sudah tahu kebenaran itu, sebenarnya dari hati kecil kita semua tuh punya sebuah panggilan. Hanya saja banyak orang yang lebih mencondongkan kebutuhannya yang lebih utama dibandingkan kebutuhan Tuhan. Paham ya maksud saya ya? Iya, betul. Jadi, ya, betul. Jadi bagaimana bisa melakukan misi itu adalah bicara soal kepentingan Tuhan. Tapi misi itu bukan hanya bicara tentang orang yang diutus ke pedalaman, tapi misi juga bicara tentang orang-orang yang ditempatkan Tuhan, yang diutus oleh Tuhan kepada sebuah pelayanan misi. Ini bisa bicara konsep, kalau kita mau bicara soal konsep yang zaman modern ya, melakukan misi di tengah-tengah kota yang besar itu juga bisa. Jadi melakukan misi di pulau-pulau, melakukan misi bahkan di negara-negara yang maju sekalipun itu juga bisa. Jadi konsep misi itu sangat luas sebenarnya. Jadi memang sekali lagi panggilan misi itu sebenarnya ditujukan kepada semua orang percaya. Tetapi ada beberapa orang-orang tertentu yang memang memilih panggilan yang cukup kuat untuk melakukan misi itu sendiri, ya. Tapi orang-orang yang tahu punya panggilan tapi lebih mementingkan kebutuhannya sendiri, ya dia akan tetap berada di tracknya. Tapi Tuhan juga bisa mengarahkan dia untuk melakukan sebuah misi penginjilan. Contohnya bisa jadi Tuhan mengutus dia untuk melakukan misi penginjilan di kantornya, di daerah dia bekerja, di tempat-tempat di mana dia punya kekuasaan. Ya, itu bisa saja dilakukan misi dengan konteks penjangkauan dengan media sosial ya. Saya punya seorang teman di Australia ya. Saya sempat sekolah apostolik di Australia beberapa periode. Nah, dia itu adalah seorang IT ya, seorang IT hanya berada di sebuah perusahaan dan dia hanya melakukan bagiannya di bidang IT. Bapak Ibu tahu nggak? Dia punya prinsip dalam setahun itu, dalam sehari itu dia harus dia harus share firman. Itu prinsip dia. Dia harus share firman kepada orang-orang. Jadi dia menggunakan status media ya, media sosial, dia menggunakan chat, dia menggunakan banyak hal, aplikasi dan sebagainya untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Jadi waktu saya berkunjung dan saya bertanya berapa jiwa yang sudah dimenangkan, bla 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 bla, dia bilang nggak banyak. Satu tahun itu dia memenangkan 1.000 orang, bayangkan. Wah, itu spektakuler sekali. 1.000 orang itu bukan dari satu wilayah, bukan hanya Australia tempat dia saja ya, tapi itu dari berbagai negara-negara. Wow, bayangkan. Yang pasti menggunakan bahasa Inggris, bahasa yang umumnya. Bayangkan itu luar biasa. Sekalipun contohnya dia tidak melakukan follow up ya, tapi di awal ketika dia melakukan misi itu melalui media sosial, itu dia sudah membawa orang itu untuk menerima Yesus ya, setidaknya itu udah langkah awal. Selanjutnya dia harus mengarahkan orang itu ke gereja lokal di sekitar mereka supaya mereka bertumbuh. Kan nggak mungkin dong orangnya ini
akan membawa orang-orang itu dari berbagai negara, nggak mungkin. Tapi membawa mereka untuk Iya, mereka, mendorong mereka untuk mereka punya wadah, mereka diarahkan. punya gereja di mana mereka bertumbuh ya. Jadi itu spektakuler menurut saya. Itulah yang disebut misionaris, di mana Tuhan tempatkan kita di situ, kita bisa mengembangkan semuanya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Wah itu dahsyat, dahsyat sekali. Betul Ya ya seperti Bu, itu di Bu zaman, Alin. Iya, iya apalagi di zaman sekarang ya Bu ya, teknologi sudah semakin maju, ternyata bisa melakukan betul. misionaris dengan cara seperti itu. Nah ya saya mau Iya, tanyakan nih Bu, dengan seperti iya. kita ini yang juga mengadakan pengajaran-pengajaran di kelas Zoom ini juga sama juga kita seperti misionaris juga ya Bu ya, mengabarkan Injil tapi lewat pengajaran, betul tidak Bu seperti itu? Iya. Mungkin kalau yang disebut misionaris, mungkin Tidak ya Bu, tapi bukan misionaris kali ya. Mungkin yang disebut dengan apa namanya? Apa sih namanya, penjangkauan jiwa-jiwa dengan membuka kelas-kelas. Tapi kan pada prinsipnya kan apa namanya, Sema Adonai ini kan dibuka karena memang ada orang-orang di dalamnya yang ingin belajar, ya kan? Yang ingin belajar dan Sema Adonai membuka berbagai pengajaran, ya kan? Berbagai pengajaran teologi, pengajaran-pengajaran Alkitab yang memang sudah ada di dalamnya. Dan ini nih orang-orang yang ikut ini kan orang-orang yang sudah mengenal Kristus ya Bu ya. Ya kan, bukan tapi orang-orang yang di luar ada Kristus. ada juga Ibu kalau yang di YouTube-nya itu ada juga pasti. yang orang ya. Pasti ya. Pasti mereka juga di luar sana yang pada akhirnya mengenal Kristus, mereka kan haus cari Tuhan. Gimana caranya? Berarti mereka lihat YouTube, ketemulah Sema Adonai. Itu juga salah satu bagian daripada pemberitaan Injil, ya kan Bu? Tapi untuk masuk kepada konsep misionaris itu mungkin lebih dalam lagi penjangkauannya. Tapi Sema Adonai sudah melakukan bagiannya dengan pengajaran-pengajaran yang sudah dibukakan, itu adalah bagian. Karena sekali lagi kita ini nggak bisa berdiri sendiri. Ada 5 jawatan yang Tuhan taruhkan dan semua jawatan ini harus berperan semua. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala dan ada pengajar. Dan semua jawatan ini sebenarnya harus melengkapi satu tubuh Kristus dalam satu gereja supaya apa? Supaya sempurna, ya kan? Jadi nggak bisa misionaris berdiri sendiri, tapi juga harus ada gembalanya. Kenapa? Karena kalau sudah dijangkau, kan misionaris kan nggak mau pastoral, ya kan? Misionaris kan nggak mau konseling terlalu lama, kecuali memang di pedalaman ada lagi orang bisa ya oke lah. Tapi kalau di kota besar ya kan tugas dia hanya membawa orang itu kepada Tuhan, selanjutnya ya tugas gembala untuk mengarahkan mereka, ya kan seperti itu. Oh iya betul Ya kan? Terus kemudian saling melengkapi, iya betul Bu. Terus kemudian seorang nabi itu kan dia membawa pesan Tuhan, ya kan? Nah, seorang misionaris dia akan membawa pesan Tuhan melalui firman Tuhan. Tapi untuk detailnya yang mendengar suara Tuhan kan itu kebanyakan nabi, ya kan? Jadi nabi tugasnya membagi. Jadi benar-benar saling melengkapi satu dengan yang lain. Lalu bagaimana dengan si pengajar? Ya si pengajar kayak ini salah satunya jawatan Sema Adonai itu adalah pengajar karena membuka banyak sekali pengajaran-pengajaran, menambahkan wawasan kepada gereja-gereja Tuhan. Jadi masing-masing kita ini saling melengkapi. Tidak ada yang sempurna, semua harus menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi satu tubuh Kristus. Begitu Alin. Amin. Iya. Wah, luar biasa Bu, paham saya sekarang. Baik, kita kasih kesempatan dulu kepada Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya atau partisipasi, atau Ibu Heni ingin menambahkan Bu atau bertanya, silakan. Ibu Heni sudah sampai kah? Ya, monitor Ibu Heni. Ya. Iya, saya monitor. Saya baru sampai. Puji Tuhan hari ini saya terlempar ya. Saya biasanya terlempar berkali-kali dalam perjalanan masuk kereta itu ya. Tadi karena mungkin keretanya laju, tidak ada nggak ada berhenti di terowongan. Jadi begitu ke stasiun yang berikutnya langsung dapat sinyal. Terus maju lagi. Memang sih terlempar berapa kali, tapi nggak sampai terlempar jauh, sampai hilang gitu, sampai keluar gitu kan. Gitu, puji Tuhan. Ya, saya jujur karena saya di bawah di terowongan, saya mesti pulang lagi nih pengajaran Ibu nih. Sekilas saya sangat setuju dengan pengajarannya. Kenapa tadi saya nggak tahu? Karena saya ada di bawah tanah. Tren di New York ini kan adanya di bawah tanah Bu. Jadi
kurang Iya. begitu saya pelajari, tapi ada beberapa tadi waktu stop itu saya share di grup, ini materinya bagus, ini bagus, harus dipelajari. Kelihatannya materi yang Ibu ajarkan ini kelihatannya materi pelajaran yang diajarkan di STT nih Bu, kelihatannya. Saya lihat. Iya sudah pasti Bu. Iya. Jadi tadi saya Tadi sudah Ibu udah bilang Ibu dapat 2 bilang. SKS. Iya. Dapat 2 SKS ya. Iya, betul. Wah, Iya. sayang sekali nih kalau ini Iya. nanti teman-teman kita mesti bagi ini link, kita mesti bilangin Iya. ini harus Iya. dipelajari nih, benar. Betul. Jadi Nah, supaya orang tahu ya, kita ini sebagai umat Tuhan itu punya misi yang harus kita jalankan ya, Bu Anita. Jadi jangan hanya jadi Amin. Kristen yang biasa-biasa saja, sesudah terima keselamatan lalu ya aktivitas keagamaan, tapi lupa dengan tugasnya yang memang sudah tertulis di dalam firman Tuhan ya Bu ya. Itu udah tugas Iya, kita amin. semua, betul. Iya. yang punya Tapi jiwa misioner ini ya, ini memang harus benar-benar orang yang terpanggil ya Bu ya, yang punya Iya. beban ya Bu ya. Saya ada kenal Bu, saya nggak tahu kalau Ibu kenal, Ibu Pendeta Hamdiana, ada di Irian Jaya. Jadi sebelum saya berangkat ke Amerika 21 tahun yang lalu, jadi saya Wow, kenal iya. dia sekitar 24 atau 25 tahun yang lalu saya kenal dia ya. Jadi di persekutuan doa itu kenal dia dulu suka melayani di Irian Jaya, ya bawa makanan itu medan perangnya repot Bu, mesti pakai Iya. helikopter tentara gitu ya. Udah Yes. pakai itu terus nanti dibawa lagi pakai gerobak untuk masukin ke pedalaman-pedalaman di mana mereka gitu kan ya, di Wamena gitu ya Bu ya. Nah, Iya, betul. terus saya sangat angkat jempol sama dia. Kenapa Bu? Baru beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan nomor telepon dia melalui gembala sidang kami di sini, Pendeta Daniel Palungan. Saya Iya. pikir dia udah nggak ke sana lagi Bu. Dia kan punya rumah, punya anak 2 di Jakarta. Ternyata Iya. suami istri masih di sana Bu, masih Masih mengembalakan di sana anak-anak remaja. Karena katanya Tuhan. anak-anak remaja di sana itu, waduh kasihan sekali Bu, katanya mereka tuh pakai lem ibon untuk supaya Mabuk. hilangin mabuk kan, ada yang supaya hilangin rasa lapar mereka, ada yang karena mereka miskin terbelakang gitu ya. Jadi mereka cium-cium abon itu lem ibon ya. Lem ibon. Iya. Nah, kemudian ibu itu jadi terbeban di sana. Jadi dia tinggal di sana melayani mereka, mengembalakan mereka gitu. Nah, ini yang saya bilang, ini jiwa misionernya itu karena bayangin Bu, 20 tahun lebih saya nggak pernah ada kontak sama dia, tiba-tiba dia masih ada di sana. Dia minta saya dukungan doa. Jujur Bu, keadaan saya di Amerika sekarang nggak seperti dulu waktu saya ini. Saya bilang, aduh Bu Angela, coba waktu saya kenal waktu saya masih punya full kerja ya. Aduh, saya bantu bener. Nah, waktu dulu itu Bu, saya baru cinta mula-mula nih ceritanya Bu, cinta Tuhan. Kan saya bukan latar belakang Kristen kan Bu. Nah, begitu kenal dia gitu, saya kan punya karunia Bu, bisa bikin kue. Saya jualan kue Bu, muter-muter jualan kue. Uangnya itu semua saya pakai buat beli roti kongguan, beli sabun, buat beli odol yang dibawa ke sana ke Irian Jaya sana gitu kan, gitu. Nah, saya lakukan. Nah, kalau saya tahu dia waktu berapa tahun yang lalu waktu saya masih full kerja ya Bu ya, sejak Covid kan saya kehilangan kerjaan. Jadi saya udah nggak kerja full time lagi. Wah, saya bilang, Bu, pasti saya dukung Ibu. Sekarang katanya nggak apa-apa Bu Heni, dukung dalam doa. Nanti pasti Tuhan cukupkan. Jadi itu yang saya tadi Ibu ceritakan itu sedikit saya dengar, yang kalau pergi ke pedalaman itu nggak gampang, harus punya jiwa misioner benar. Betul. Rumah dia di Jakarta enak, anaknya di Jakarta enak, kok nggak ada gawe ya pergi ke sana gitu. Makanya tadi aku tanya Bu Heni, Bu,
Ibu Anita, orang menjadi misionaris itu harus ada panggilan ya. Nah, Ibu Anita bilang, iya jelas harus ada panggilan yang kuat. Karena kan dia harus meninggalkan kehidupan ibaratnya peradaban modern ya Bu ya. Betul, Seperti itu betul. kan. Masuk ke Iya, dalam betul. pedalaman, di mana di dalam itu kan Betul. di pedalaman itu semua serba terbatas ya Bu. Mungkin Iya, kadang pasti. sakit pun aja nggak ada dokter kali ya Bu ya. Kalau ya kan nggak ada obat yang memadai. Nah, Iya, itu betul. luar biasa, Bu. Itu misionaris Saya Indonesia loh, hmm, Ling. Apalagi misionaris iya, orang Amerika, ada orang Jerman atau orang apa tuh yang betul. ke sana Iya. itu sampai istrinya mati kena malaria. Malaria. Malaria, iya, iya, Tuh, makanya. padahal Ada hidup di juga yang negara dia kan enak banget ya, tapi ya itu saya iya, bilang itu luar biasa. Wah, itu nanti dia kalau betul. mati ya, Ling, dapat tempat yang Eh, paling dekat di sisi Allah itu. iya, Benar, mahkotanya banyak. benar, Betul. Makanya benar. saya berpikir, wow, orang bisa menjadi misionaris, apalagi bertahun-tahun tinggal dalam pedalaman ya, Ibu Anita. Iya, Itu pasti betul. punya punya maksudnya punya spirit gitu loh, yang kuat di dalam dirinya itu supaya dia bisa menjalankan itu. Karena ya orang biasa hidup di kota besar tadinya ya Bu, bukannya dari udah maksudnya dia pergi jadi misionaris itu kan setelah besar dewasa ya, bukannya dari kecil kan. Betul. Lalu dia harus meninggalkan kehidupan yang modern, dia masuk ke dalam pedalaman. Wah, itu kalau nggak ada spirit yang luar biasa dari dirinya, rasanya tidak mungkin deh Bu bisa dilakukan oleh dia. Iya, Artinya harus ada betul. panggilan yang kuat di dalam dirinya ya Bu. Dan kan banyak juga saya dengar kisah-kisahnya kalau misionaris itu juga ada yang sampai dibunuh ya Bu oleh penduduk Iya. setempat ya. Nah Oh, itu banyak, kan Bu, belum banyak. bahaya. Nah makanya Iya. itu bahaya-bahaya yang harus dihadapi juga kan bukannya bahaya yang kecil ya, benar nggak Bu Heni? Itu bahaya yang besar gitu. Apakah mereka bisa diterima oleh penduduk setempat itu? Ya benar ya Bu, Iya. seperti itu ya, makanya Betul, betul, betul itu. saya luar biasa pada mereka. Ya, itu nanti Bukan masuk ke fokus. pelayanan misi lintas budaya dan pelayanan misi suku terasing. Kita akan bahas itu di sesi Oh keempat dan kelima. iya, iya. Itu lebih seru lagi pastinya. Wah, Ya, ini mantap pelajarannya. mengenai pengertian misiologi ini ya Bu ya. Saya Iya. melihat ya banyak sekali anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka itu tidak mau menggali panggilan hidup mereka. Kadang-kadang mereka juga mengacukan ya, ada beban dikasih Tuhan. Itu kan pasti ada suara hati itu Tuhan berikan, tapi mereka mengabaikan. Nah, itu sikap yang begini saya lihat banyak sekali anak-anak Tuhan itu menghiraukan gitu loh, Bu. Mereka Iya. diberikan cukup harta, mereka diberikan cukup duit untuk pekerjaan mereka, ya. Itu kalau mereka apa namanya, uh, uh, saya lihat itu perlu banyak pembinaan dalam kerohanian seseorang itu. Jadi tahu Iya. arti memberikan gitu. Banyak Bu orang memberi itu gini. Saya perhatikan ya. Aku kalau lagi happy, aku kalau lagi suka sama kamu, oh iya gampang gue kasih bantu gitu ya. Tapi kalau aku lagi enggak ngapain gue ngasih lu gitu, lagi kesel gitu kan, lagi umpamanya apa Iya. sikap kayak gitu banyak tuh Bu. Ada orang-orang yang demikian. Nah di Indonesia saya banyak lihat teman-teman saya begitu Bu. Ngapain Iya. juga itu kan bukan gengnya kita, bukan komplotan kita loh. Ilah, itu kan dalam Tuhan bukan geng main geng loh ya. Itu Iya, betul. pekerjaan Tuhan, kita harus dukung apapun gitu sikapnya. Nah ini saya lihat mungkin di dalam seseorang itu memang harus banyak pembinaan ya Bu ya, pembinaan mesti tahu Injil. tujuan hidupnya itu apa. Jadi memberi tanpa pamrih ya juga kan itu harus. Nah saya belajar nih Bu sama ada beberapa dari beberapa orang nih. Dulu tuh saya suka tuh Bu kayak gini. Ini kesalahan saya dulu tuh Bu. Kalau saya nyumbang, oh ini dari gua, ini nama gue ya, gini ini kasih gitu ya. Tapi itu kenapa saya nggak tahu kan Bu. Tapi setelah saya belajar, saya resapin, saya renungkan apa sih arti firman Tuhan mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Apa ya? Saya merenungkan itu. Lama tuh Bu.
lama karena dalam hati gue nggak apa lah orang namanya kita terbuka, alasannya gitu, kita terbuka gitu. Tapi ternyata itu nggak benar dalam tujuan misiologi kita, mission itu yang kita lakukan itu hanya Bapa saja yang tahu rahasia itu gitu loh. Baru kita mendapatkan berkat. Nah, saya belajar tuh Bu, sampai sekarang nih ada anak-anak Tuhan yang saya lihat tuh, wah luar biasa. Jangan sebutin nama saya Bu Heni ya, bilang aja nama NN, tidak ada nama saya di situ ya, jangan sebutin nama saya. Gitu Bu, saya dipesan. Kalau orang yang kayak gitu saya bilang, oh iya ya, dia lulus ini di dalam hal dalam menggenapi firman ini. Nah itu, nah, terus begitu juga dulu saya Bu. Oh saya maaf nih tadi saya juga minta maaf ya, tadi bukan saya mau ambil mengenai apa yang saya kerjakan dulu buat Ibu Hamdiana ya, bukan ya. Maaf itu, aduh saya nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi itu kenyataan hidup waktu saya baru cinta mula-mula Bu gitu. Nah saya lagi berpikir juga nih di dalam otak saya nih, kalau saya ada berkat, udah saya tahu di mana saya mau alihkan gitu loh. Karena kalau nggak bisa saya tiap bulan, tapi paling at least waktu saya dapat sesekali berkat, saya harus ingat karena Tuhan kan ingetin kita ya Bu ya, yang mana yang perlu kita dukung gitu kan Bu. Iya, betul. Nah, supaya pelayanan mission ini, jadi kita tahu arti mission ini, walaupun kita nggak bisa pergi. Makanya saya bilang gini, aduh, kalau disuruh gua pergi ke sana mah, Ibu Handiana mah, Ibu itu bilang, wah Hen, katanya kita minum air kuning, ini airnya gitu. Terus kamar mandinya juga WC-nya kayak apa gitu. Aduh, terus suruh makan kayak apa gitu. Aduh saya nggak kuat. Terus tidurnya di balai-balai, di kayu-kayu. Aduh, saya bilang begitu. Aduh Tuhan, saya lagi cerita gitu. Makanya saya bilang, aduh Tuhan saya mau bekerja aja deh. Apa yang bisa saya lakukan. Saya mengambil bagian ini aja. Gitu Bu. Iya, makanya kagum saya Ibu dengan para misionaris itu ya Bu. Iya, benar, maksudnya mereka ya mau maksudnya bersusah payah masuk ke dalam pendalaman mengabarkan Injil ya Bu, dengan menghadapi kehidupan yang minim fasilitas. Wah, kagum, luar biasa. Wah, materi malam ini bagus sekali ya Bu, jadi memberi pengertian pada kita, tetapi kita tetap bisa menjalankan misi kita dengan apa yang menjadi bagian kita masing-masing ya Bu. Jadi kita walaupun tidak bisa seperti misionaris itu, tapi kita tetap punya kewajiban untuk mengabarkan Injil. Seperti itu ya Bu, intinya ya. Jadi punya hati misioner ya Bu ya. Nggak bisa menjadi misionarisnya, tapi punya hati seperti misionaris yang selalu mau memberitakan Injil ya Bu kepada yang lain. Iya, betul, saya paham sekarang. Ya, bagaimana Ibu Heni, masih ada tambahan kah? Nggak ada kayaknya. Tidak ya. Nggak ada ya. Oke, baik, terima kasih partisipasinya Ibu, dan ini sepertinya juga tidak ada yang bertanya, hanya menyimak ya Ibu Anita. Mungkin mereka nggak apa-apa ya. Iya, yang penting masuk ya ilmunya. Amin. Ya, amin. Ya, baik. Baik Ibu, karena juga sudah larut ya, udah pukul 10:30 di sini ya, waktu Indonesia Barat. Baik. Nah, ya betul Ibu. Baik Ibu, boleh tutup kelas kami ini dengan closing statement-nya, lalu pimpin doa untuk kelas kami ya Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu Anita. Oke. Kita akan doa penutup ya. Oke, yuk sekali lagi kita akan berdoa, kita ngucap syukur sama Tuhan, Engkau sungguh Bapa yang baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami masih ada di sini karena mendengarkan semua yang menjadi kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan, biar pembelajaran ini tidak lalu begitu saja, kayak kami waktu yang baru, biar kami punya kerinduan yang mendalam untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Aling, berkati hamba-hamba Tuhan yang berada di dalam Syama Adonai, Ibu Heni, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan, Engkau memberkati mereka, dan kami percaya anugerah Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan mereka, dan seluruh Tuhan peserta Zoom malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan setiap hormat pujian hanya bagi Tuhan dalam nama Yesus. Amin.
Amin, amin, amin. Amin, puji Tuhan. Akhirnya kelas kita selesai, Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Anita untuk pelayanannya yang luar biasa. Terima Semoga kasih. pelayanan Ibu menjadi diberkati oleh Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan menjadi Amin. berkat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih sudah stay bersama kami sampai selarut ini. Kelas ini akan tetap ada, ya. Jadi materi pembelajarannya ini berseri ya Ibu Anita. Jadi Bapak Ibu harap untuk hadir kembali ya di minggu depan, di hari yang sama, di hari Kamis, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Shalom, Tuhan shalom. berkati, shalom, shalom. Ya.